Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Duha kali ini alhamdulillah karena sudah masuk waktu Ashrul Awakhir, kita sambil iktikaf mengkaji satu kitab yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita, Ighathatul Lahfan min Masyayidis Syaitan, buku yang bercerita tentang bagaimana cara kita melindungi hati kita dari serangan-serangan syaitan. Pada sesi ke-21 di hari ke-21 Ramadan ini, kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 yang berisi tentang ada 4 pintu setan menyerang kita. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Shadaqallahul azim. Ayat ini menceritakan tentang sesumbarnya atau malah deklarasinya iblis setelah ia disuruh oleh Allah untuk sujud pada Adam tapi nggak mau, dan dia berhujah bahwa dirinya lebih baik daripada Adam itu, akhirnya dia dikeluarkan dari surga. Namun dia minta waktu, ya, minta waktu untuk hidup menggoda Adam, dan Allah beri kesempatan. Setelah dia mendapatkan izin dan kesempatan dari Allah, sehingga iblis ini hidup sampai hari berbangkit, sampai hari kiamat, dia berjanji, Fabima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan saya, padahal dia yang sesat, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dia bilang, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, saya akan duduki jalanmu yang lurus, lahum, bagi mereka, ya, artinya anak-anak Adam ini terhalang untuk mengikuti jalan lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menjelaskan bahwa siratal mustaqim ini artinya adalah agama yang jelas, wahyu-wahyu Allah, kemudian al-Islam, al-haq, gitu. Jadi manusia tidak bisa menemukan kebenaran karena jalan kepada kebenaran itu diduduki sama iblis dan pasukan-pasukannya. Kemudian Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kami akan datangin mereka, anak Adam itu, yes, min baini aydihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, ya, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dan dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kamu tidak akan menemukan kebanyakan mereka itu orang-orang yang bersyukur. Jadi kalau kita lompat dulu pada ujung ayat ini, target dari iblis ini adalah membuat manusia kufur, lawan dari syukur, ya. Dan itu sejalan dengan apa yang diperingatkan Allah kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah kenikmatan-kenikmatanmu di dunia ini sampai akhirat kelak. Wala in kafartum, apabila kamu kufur, maka fa inna adzabi lasyadid.
siksa Allah sangat pedih. Jadi iblis kan ingin agar kita ini manusia mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Makanya didorong supaya tidak bersyukur, ya, agar tidak mendapatkan kenikmatan. Didorong untuk kufur agar mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena nikmat Allah yang harus kita syukuri ini ada dua. Yang pertama adalah nikmatul Islam, nikmat al-haq, nikmat hidayah, ya, nikmat nilai-nilai kebaikan. Seperti itu. Nikmat ajaran Shiratal Mustaqim itu adalah sebuah kenikmatan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Jadi aku sempurnakan kepada kalian nikmatku, yaitu apa? Islam ini. Mensyukuri nikmat Islam artinya mengamalkannya, menyebarkannya, mendakwahkannya. Nah, iblis berkepentingan agar umat ini tidak mensyukuri ajarannya, jadi tidak mengamalkannya, tidak mendakwahkannya, ya. Nikmat yang kedua adalah nikmat yang ya, ada dalam pikiran kita gitu ya, kesehatan, punya uang, punya jabatan dan lain sebagainya, kenikmatan duniawi yang sifatnya material. Ini kenikmatan juga kalau tidak disyukuri ada azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya nanti iblis ini akan menyerang kita bagaimana kita ini jadi orang yang tidak bersyukur terhadap kedua nikmat ini. Nah, serangannya iblis ini pintunya ada 4. Pertama, min baini aidihim, dari depan. Ini para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana memaknai dari keempat arah ini. Imam Ibnu Abbas menyebutkan, ya, dalam riwayat Atiyah bahwa yang dimaksud dengan min baini aidihim itu adalah min qibali dunya. Artinya digoda dengan perantaraan masalah-masalah dunia, ya, yang kelihatan. Makanya Imam Mujahid mengatakan min baini aidihim itu min haitsu yubsirun, ya, yang kelihatan tentang dunia, digoda oleh wanita, ya, digoda oleh jabatan, yang kelihatan. Kemudian pendapat yang lain, min baini aidihim itu adalah diserang tentang masa depan. Dia dibuat ragu tentang akhirat, ya, mendustakan hari berbangkit, mendustakan surga dan neraka. Ini yang dimaksud dengan min baini aidihim, gitu. Jadi dia ragu tentang kehidupan depan ini, tentang hisab, bahwa nanti ada malakul maut menjemput, gitu ya. Itu dibuat ragu seperti itu. Itu makna wamin. Kemudian makna diserang lagi apa? Wamin khalfihim, diserang dari belakang. Nah, yang dimaksud dengan serang dari belakang kata Ibnu Abbas, uragibuhum fid dunya. Wa qala al-Hasan min qibali dunyahum uzayyinaha lahum wa usyahhiha lahum. Jadi dari belakang ini dibisikin dari belakang tentang dunia ini jangan ditinggalin, kenikmatan ini jangan ditinggalin, gitu ya. Kenikmatan ini jangan ditinggalin. Kalau kamu sedang menuju Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan akhirat kamu, masa depan kamu yang sedang kamu bangun itu, tapi yang ini yang di belakang kamu juga harus kamu nikmati, gitu. Sehingga kemudian kita jadi terhambat, gitu. Jadi kita terbebani, gitu, untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum infiru fisabilillahi saqaltum ilal ardi araditum bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Jadi
mau perang, ini kan orang mau perang, berani melawan musuh, berani mengorbankan nyawa karena tertarik dengan masa depan surga Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu bagi dia adalah kenikmatan. Nah, kita ini dibuat berat, ya, kita dibuat berat dari belakang kita, ditarik-tarik oleh setan. Ini disebut dengan wamin khalfihim tadi. Mau usah berangkat, nanti kamu mati, istrimu masih cantik, gitu kan? Hartamu masih banyak, kamu belum menikmati ini, kamu belum menikmati itu, ya, ditarik-tarik. Isaqaltum ilal ard, berat, terbawa. Kenapa? Araditum bil hayatid dunya. Ya, karena sudah cukup senang dengan kehidupan dunia ini. Nah, ini godaan setan atau pintu setan yang membuat kita tidak bisa menapaki siratal mustaqim. Kemudian berikutnya adalah wa an aimanihim, ya, kita diserang dari kanan. Kata Ibnu Abbas, usyabbihu alaihim amra dinihim, ya. Jadi urusan-urusan agama jadi syubhat, ya, jadi nggak jelas. Iblis dan pasukan-pasukannya, apalagi pasukannya sudah ada dari bangsa manusia, itu menyebarkan syubhat tentang ajaran-ajaran. Nah, ini saudaraku, ini syubhat yang membuat kita ragu akan agama kita. Ini terlalu banyak, ya, di medsos, di berbagai media, ya, ada yang baca buku karma, kemudian dia ragu dengan keislamannya, ya, kemudian ada juga dari tokoh-tokoh agama, ya, membuat ragu tentang keislaman. Ada yang dibuat memang syubhat agama itu, misalnya sholat itu dibisikin baik itu oleh setan maupun oleh manusia, ya, ajarannya bahwa sholat itu adalah untuk membentuk akhlak, sehingga yang terpenting adalah akhlak, gitu kan. Percuma kalau sholat tapi akhlaknya buruk, ya. Kalau akhlaknya sudah baik, sholat juga nggak masalah, karena sholat itu hubungannya dengan Allah, ya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, sedangkan akhlak itu hubungannya dengan manusia, ya. Sehingga kemudian ada istilah sholat aktivitas dengan sholat rutinitas. Sehingga kemudian sholat rutinitas ini boleh ditinggalkan kalau kita sedang beraktivitas memberikan kebaikan pada orang. Nah, ini ajaran-ajaran yang nggak benar kayak gini. Ini yang disebut dengan syubhat tentang agamanya. Ya, ini wa'an aimanihim. Makna lain wa'an aimanihim ini adalah mingki bali hasanatihim. Maksudnya mingki balil hasanat usabbituhum anha. Ya, perbuatan-perbuatan kebaikan itu kita dihambat oleh setan ini, dihambat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi dari kanan kita dijegat jangan sampai ada tindakan-tindakan kita atau amalan-amalan kita yang berpahala. Nah, kita lanjut, wa an syama'ilihim, kita diserang dari sebelah kiri, ya. Yang dimaksud dengan an syama'ilihim, kata Imam Al-Hasan, as-sayyi'at ya'muruhum biha wa yahusuhum 'alaiha wa yuzainuha fi a'yunihim. Jadi digoda dari sebelah kiri maksudnya apa? Diajak untuk bermaksiat, ya, berzina itu enak, kemudian riba itu tidak apa-apa, korupsi itu menguntungkan, gitu kan? Ini digoda, ditarik, ayo kapan lagi kita mendapatkan kenikmatan, ini kesempatan yang terbaik, gitu. Nah, jadi kita diserang dari berbagai arah. Nah, saudaraku rahimakumullah, ada hal yang menarik dari Ibnu Abbas. Kata beliau, walam yakul min fawqihim li'annahu alima annallaha min fawqihim. Si iblis ini tidak bilang saya akan serang dari atas. Kenapa? Karena iblis tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas hamba-hambanya. Allah ada di atas kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya kepada kita dari atas, ya. Ini menurut Imam Asy-Sya'bi. Imam Qatadah mengatakan, wahai anak Adam, setan itu akan mendatangimu dari berbagai sudut, dari berbagai arah. Tapi ia tidak akan datang dari atasmu, karena ia tidak sanggup menghalangi kamu dengan rahmat Allah bila kamu lari ke atas. Subhanallah, gitu kan. Jadi indah sekali kita ini.
Ya, indah sekali. Jadi kita bisa lari pada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita terbebas dari serangan setan. Kemana? Larinya kepada Allah. Ya, dan setan tidak bisa mengejar kita, insya Allah. Saudaraku rahimakumullah, ada hal yang menarik yang juga perlu saya sampaikan. Tafsirnya Imam Az-Zamakhsyari. Summa la'atiyannahum minal jihadil arba allati ya'ti minhal adu fil ghalib wa hadha mislu masalun waswatih ilaihim wa taswiluhu ma amkanahu wa qadra alaihi ka qauli ta'ala wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilik, surat Al-Isra 64. Jadi Imam Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa setan ini akan datang menyerang kita dari 4 arah tadi. Sebagaimana musuh itu menyerang kita biasanya memang dari 4 arah gitu kan. Dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Jadi dikepung kita ini oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang ngepungnya banyak, bukan hanya iblis sendirian. Ya, kalau yang ngejar kita sendiri kan berarti dari depan kita lawan. Kadang-kadang dia kan dari belakang. Ini enggak, bersamaan. Ada dari depan, ada dari belakang, ada dari kiri, ada dari kanan juga ada. Ya. Dengan cara ini wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilik. Jadi pasukan iblis itu yang banyak semua menyerang kita dari berbagai arah. Ya, dari berbagai arah. Maka karena ada serangan dari berbagai arah itu, mari kita contoh sikap yang disampaikan oleh Imam Syakik, bahwa saat setan itu menyerang aku dari 4 arah, ya, dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, maka aku berkata, la takhaf fa innallaha ghafurur rahim, fa aqra fa inni la ghaffarul liman taba wa amana wa amila shalihan summa ihtada. Tentang masa depan, ya, diserang dari depan, nanti kamu depan gini. Kak, saya baca firman Allah ini, ya, Allah memberikan ampunan apakah orang yang mau bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian dia tetap memelihara hidayah yang telah didapatkannya. Ramadan ini alhamdulillah hadapi masa depan dengan penuh optimisme, dan karena kita telah bertobat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beramal saleh di bulan Ramadan ini, summah tada, kemudian mari kita pelihara terus, tambah terus hidayah kita di bulan-bulan berikutnya. Nah, lalu ada setan yang menyerang dari belakang, ya, sehingga membuat aku ini khawatir kalau aku meninggal dunia, bagaimana keluargaku, bagaimana istriku. Ya, jadi maka aku segera membaca wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Ya. Terkadang kan kita diserang seperti itu. Kita dibuat khawatir bagaimana anak saya nanti kuliahnya, sehingga waktu kita habis untuk mencari nafkah, mencari uang demi anak, bahkan sampai korupsi demi anak, gitu kan? Kita mempersiapkan tabungan sekian miliar kalau mati biar anak saya bahagia. Sudah punya rumah satu, ingin bangun rumah lagi untuk anak pertama, ingin bangun rumah lagi untuk anak kedua, sampai kemudian keinginan-keinginan kita itu membuat kita terjerembab pada kemaksiatan. Maka kekhawatiran itu harus kita buang, ya. Tidak perlu kita memikirkan terlalu jauh, ya, sehingga membuat kita terdorong untuk berbuat maksiat. Ingat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Selama ini anakmu yang ngasih makan itu bukan kamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita meninggal masih ada Allah yang akan memberikan rezeki terus walaupun kita sudah meninggal dunia. Kemudian ada setan datang dari arah kanan, ya, yaitu dari dari wanita menggoda untuk ingin nikah lagi, ingin perempuan lebih cantik, yang jelek saya cerai, pengen begitu. Nah, maka aku membaca wal aqibatu lil muttaqin. Ya, kehidupan akhirat itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ada 70 bidadari yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala
ya, istri kita di dunia ini nanti akan menjadi ratunya bidadari nanti di akhirat. Ya, kepuasan mana lagi yang ingin kita kejar? Kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa jauh lebih nikmat daripada yang di dunia ini. Kita mungkin dalam akar pikiran setan, karena pikiran kita sudah tergoda oleh setan, kalau punya tambahan wanita begini begitu akan terpuaskan kebahagiaan kita, nyatanya tidak. Ya, apalagi kalau mendapatkannya dengan cara bermaksiat, gitu kan, berzina. Merasa dia akan membahagiakan dan memuaskan nafsu seksnya, tapi setelah itu dia ada dalam kesengsaraan. Ya. Kemudian kita diserang, katanya diserang dari sebelah kiri, yaitu dari syahwat. Ya, dari syahwat makan, syahwat jabatan, gitu. Masih punya obsesi syahwat yang lainnya. Maka saya membaca wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Maka dihalanglah antara mereka dan apa yang mereka inginkan. Siapa penghalangnya? Kematian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat yang menghancurkan kelezatan-kelezatan, yang memisahkan kalian dari kelezatan-kelezatan dunia ini, untuk kemudian kalian akan menemui siksaan atau kelezatan yang lebih abadi, yakni di akhirat. Saudara rahimakumullah. Jadi para ulama sedemikian mereka berinteraksi terhadap tipu daya, terhadap serangan-serangan setan ini, ada dalam kewaspadaan yang terus menerus. Nah, para ulama salaf sangat menyadari dan kemudian menjelaskan juga kepada kita tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa qayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya. Jadi ada qurana, wa qayyadna, dan Allah tetapkan bagi mereka manusia-manusia itu qurana, teman-teman dari bangsa setan, ya, yang mendampingi kita. Ngapain mereka? Fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya, mereka menghiasi, menggoda tentang apa yang di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Ya, digoda tentang bahwa tidak ada surga, tidak ada neraka, masa depannya ditutupi. Ya. Kemudian wa ma khalfahum, yang apa di belakang mereka, yaitu tentang dunia, mereka disesatkan. Ya, disesatkan tentang urusan-urusan dunia. Itu. Imam Ibnu Zaid berkata bahwa zayyanu lahum ma madha min haitsu a'malihim min khubsi a'malihim wa ma yastaqbiluna minha. Ala hadza zayyanu lahum ma amilu falam yatubu minhu wa ma ya'zamuna alaihi fala yanwuna tarkahu. Jadi yang dimaksud menurut Ibnu Zaid, setan menghiasi di depan dan setan menghiasi di belakang, apa yang di depan dan apa yang di belakang itu maksudnya adalah perbuatan-perbuatan buruk yang sudah lewat itu dianggap biasa saja, ya, dianggap biasa saja. Jadi mereka tidak pernah mau bertaubat, tidak pernah mau meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk itu. Kemudian masa depannya, ya, masa depannya ma baina aidihim itu dibuat mereka ragu, ya, ragu menghadapi masa apa yang harus dilakukan untuk persiapan masa-masa yang akan datang. Jadi saudaraku rahimakumullah, setan ini menyerang kita dari depan, dari belakang itu dengan berbagai pola, ya, dengan berbagai pola. Nanti insya Allah kita akan membahas bagaimana polanya yang dilakukan oleh setan ini. Jadi serangan mereka dari depan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuknya dalam surat An-Nisa. Iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una illa syaitanan marida la'anahullah
Wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikuna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyiruna khalqallah wa may yattakhidhi syaitana waliyyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ya, bentuknya apa? Setan ini menjadikan kita sahabat dia atau teman dia, sekutu dia, sampai kemudian masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat yang tadi saya baca itu, setan itu punya strategi wala udillannahum. Aku akan sesatkan mereka. Ya itu tadi ya. Yang dibahas para ulama tadi, ada syubhat-syubhat, ya, mereka mendorong kita untuk tidak punya ilmu, ya, berpikir nyimpang, itu wala udhillannahum, ya. Kemudian wala umanniyannahum, diberikan angan-angan kosong, ya, diberikan angan-angan kosong, diberikan janji-janji palsu, ya. Seperti itu. Ini tamanni. Sehingga karena umniyahnya ini, ada punya niatan, punya keinginan untuk berbuat maksiat, untuk berbuat bid'ah, ya, untuk menikmati apa yang ada di dunia tanpa melihat tata aturan Allah dan Rasulnya. Ya, tanpa tata aturan Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan-tuntunan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seperti itu. Kemudian Allah menyebut juga di bawahnya wa ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ditegaskan itulah senjatanya, al-wa'du wal umniyah, ya, yang dari setan ini menyerang kita. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kama tuntijul bahimatan jam'a, fa hal tahussuna fiha min jad'a hatta takunu antum tazda'unaha." Ya, summa qara Abu Hurairah, "Fitratallahi lati fatarna nas 'alaiha al-ayah." Hadis muttafaqun alaih. Saudaraku rahimakumullah, jadi penjelasan hadis tadi bahwa sesungguhnya kita semua ini yang di dunia terlahir dari perut ibu kita masing-masing, kita lahir dalam keadaan fitrah, lahir ke dalam keadaan bagus, lahir dalam keadaan mencintai kebenaran, ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini fitrah kita, yaitu fitrah khuluqiyah kita seperti itu. Fa abawahu, maka ibu bapaknya lah yang membuat kita ini, membuat si anak tadi menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Artinya karakter itu sangat ditentukan oleh ibu bapaknya. Disebut dengan tagyiru khulqil hanafiyah, tagyirul fitrah. Nah, jadi perubahan fitrah itu terjadi oleh ibu bapaknya, Nah, setan datang mengintervensi kondisi ini. Setan akan hadir memperparah masalah, sehingga proses meyahudikan, memajusikan, menasranikan yang dilakukan oleh orang tua ini diperkuat oleh setan yang menemani manusia, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, setiap manusia yang lahir maka akan disertakan kepadanya korin dari bangsa jin, sehingga dia menjadi setan, ya, dan dari bangsa malaikat. Bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Nasa'i, innalil malaki biqalbi ibni Adam lammatun wali syaitani lammatun. Jadi ada malaikat yang mendampingi kita, ya, itu ada lemah dalam hati manusia, ada intervensi,
ya, ada upaya, ada dulitan, ya, untuk mempengaruhi hati kita. Dan begitu juga korin yang kedua, yaitu syaitan, ya, yang dari bangsa jin tadi, punya lama juga serangan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqa banu Adam hunafa fajtalathumus syayatin. Gitu. Setan itu manusia itu diciptakan dalam keadaan baik. Tapi kemudian setan menyerangnya. Ya, setan menyerangnya. Serangan malaikat, intervensi malaikat kepada manusia, i'adun bil khair wa tasdiqun bil wa'di. Jadi potensi malaikat ini membisikkan kepada kita hal-hal yang baik, ya, membisikkan dan mempercayai tentang kehidupan akhirat, begitu. Sementara setan justru itu menjanjikan keburukan-keburukan, ya, membuat kita jadi tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Nah, ini setan nyerang kita. Ya, jadi setan membawa ke negatif, malaikat membawa ke positif. Selalu itu tiap hari begitu. Tiap hari begitu. Maka siapa yang lebih lama diserang oleh setan akan kebawa pada neraka, ya, dan malaikat menjauh. Kalau orang senantiasa mendapatkan sentuhan-sentuhan malaikat, maka setan akan menjauh. Jadi ada orang yang ibaratnya kalau dikatakan siang dan malam, setan itu dengan malaikat itu ibarat siang dan malam. Ada orang yang siangnya lebih panjang, malamnya pendek. Ada yang malamnya lebih panjang, siangnya pendek. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang bersama malaikatnya terus menerus dan menjauh dari setan. Sementara kadang-kadang mungkin kita tersungkur pada setan, menang gitu, setannya menang mengalahkan kita, tapi kemudian kita segera tersadarkan kembali kita dibersamai malaikat. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kita akan dibersamai malaikat. Termasuk saudara kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah Ramadan ini kita akan banyak dibersamai malaikat, termasuk pada saat kita melakukan pengajian, saat kita baca Al-Quran, saat kita berzikir, kita sedang berada dan disertai oleh malaikat. Saudaraku, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dari beberapa halaman kitab Ighatsatul Lahfan ini menginspirasi kita semakin sadar bahwa hidup kita senantiasa diserang, ya, kita ini diincar oleh setan dari 4 arah, depan, belakang, kiri, kanan, ya, tentang masalah dunia, tentang masalah syahwat, tentang masalah masa depan, gitu ya, tentang yang sudah lewat. Kita dibuat semacam kita ini tidak bisa berada di jalan yang lurus. Hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lah yang akan bisa menerobos perintangan-rintangan setan itu, sehingga dia melihat jalan lurus dengan baik, lalu kemudian dia meniti jalan baik itu hingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Qalu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.